Halo semuanya, kembali lagi di channel Bung Bill, dan kali ini mungkin sedikit berbeda karena biasanya channel Bung Bill menampilkan atau memberitakan berita sepak bola dengan gambar dan video yang kita edit atau yang biasa kita tampilkan secara spotlight. Dan kali ini mungkin sedikit berbedanya karena aku ingin coba sedikit berbeda dengan menampilkan wajah aku di depan kamera facecam pada kalian semua untuk mereview pertandingan sepak bola final Piala AFF U23 yang telah dilaksanakan pada tadi malam, dimana hasilnya kurang membuat kita bahagia. Walau kita gagal juara, namun secara tim dan materi tim kita, pelatih, segala jajarannya juga harus kita apresiasi atas kinerja mereka. Karena dengan persiapan yang terbatas, pemanggilan pemain yang terbatas, akibat polemik dan juga masalah yang sempat menderai timnas Indonesia U23 kemarin, maka ini hasil yang cukup baik, untuk menjadi runner up untuk lolos ke final Piala AFF U23 dengan segala keterbatasan yang ada. Sintayong membawa 23 pemain, namun saat sudah di Thailand ternyata 2 pemain yang ia bawa tak bisa bermain dikarenakan ternyata mendapatkan skorsing, dan skorsing itu berlaku di Piala AFF. Nah, dan pada jalannya turnamen kita sedikit dikejutkan dengan kekalahan saat menghadapi Malaysia. Dan memang ya dari awal turnamen memang nggak ada target yang dicanangkan atau ditargetkan untuk Piala AFF kali ini, karena murni ini sebagai uji coba. Sintayong sudah bilang ini merupakan uji coba, jadi kita main santai, main enjoy the game, dan ya hasilnya ya nggak buruk-buruk amat juga. Hasilnya cukup mengejutkan malah, karena kita bisa berhasil lolos ke final Piala AFF dengan materi skuad yang hampir tipis banget kalau aku bilang sih, kalau bisa dibilang sih ya. Dan dengan materi skuad yang ada kita berhasil sampai ke final, walaupun sempat dilanda masalah, sempat juga diterpa kekalahan menghadapi Malaysia, di mana saat itu secara mengejutkan kita takluk dari Malaysia dengan ya sedikit kontroversi yang ada dari gol yang dicetak oleh timnas Malaysia. Kemudian kita menghadapi Timor Leste, permainan sulit berkembang dan hanya bisa menang 1-0. Well, kita lolos, kemudian lolos dengan status peringkat 2 terbaik di grup dan menghadapi Thailand. Nah, menghadapi Thailand ini kita sedikit banyak yang kurang yakin kita bakal lolos, karena kita menghadapi Thailand yang notabene itu timnas yang sering membuat kita kewalahan di berbagai kelompok usia, berbagai level, mulai dari senior hingga jenjang umur. Apalagi kita main di Rayong, di Thailand, dimana itu merupakan kandang dari timnas Thailand, kota penyelenggara Piala AFF pada kali ini. Dan secara mengejutkan kita berhasil menumbangkan Thailand di semifinal dengan skor 3-1 lewat gol-gol Kelly Sroyer, kemudian Muhammad Feryari, dan 1 gol bunuh diri dari pemain timnas Thailand. Dan kelolosan ke final ini merupakan sebuah kejutan juga sebenarnya, karena dengan materi pemain timnas kita yang kurang, yang sangat-sangat tipis, bahkan saat pertandingan semifinal kita harus kehilangan Bagas Kava, padahal kita sudah kehilangan sebelumnya Irfan Jauhari yang cedera, kemudian 2 pemain yang kena skorsing dari AFC, yang tiba-tiba ternyata awalnya bakal bisa bermain di Piala AFF, dan ternyata pas hari H-nya atau H- sebelum pertandingan ternyata kita mendapatkan surat dari AFC bahwa pemain ini tak bisa dimainkan, yaitu Komang Teguh dan Titan Agung, karena insiden saat final SEA Games yang lalu. Dan dengan materi skuad yang ada, timnas kita mampu berhasil lolos ke final Piala AFF dengan salah satunya menumbangkan Thailand. Dan permainan kita itu dari fase grup hingga lolos ke final itu meningkat. Yang awalnya di dua pertandingan awal saat menghadapi Malaysia dan juga Timor Leste, kita
bermain sangat-sangat kurang, kalau bisa dibilang kurang, dan juga nggak ada chemistry yang kuat di antara para pemain, dan juga sering kehilangan momentum. Kemudian kita juga sering banyak kehilangan momentum saat menghadapi Timor Leste, di mana kita seharusnya waktu itu memang targetnya awalnya untuk aman-aman, untuk aman cari aman, untuk lolos peringkat 2 terbaik itu harusnya kita bisa menang besar. Namun ternyata kita gagal menang besar saat itu dan hanya bisa mampu menang 1-0 saja menghadapi Timor Leste. Namun untungnya kita bisa lolos dengan peringkat 2 terbaik, karena di grup lain kita bisa mengungguli tim-tim lainnya, dan kita lolos ke semifinal menghadapi Thailand, dan secara kejutan kita bisa menumbangkan Thailand di kandang mereka sendiri. Dan ini merupakan buah kerja keras para pemain dan juga buah kerja keras dari tim pelatih, terutama Shin Tae-yong juga jajarannya, yang memang ini gimana ya, kalau kita pikir tanpa target, tanpa beban, tim kita nothing tulus saat di gelaran Piala AFF U23 kali ini. Tanpa target juara, tim kita dengan tim B-nya Timnas Indonesia U23, karena kita banyak kekurangan pemain utama Liga 1 tak banyak yang dibawa ke skuad Piala AFF kali ini, dengan bermaterikan kebanyakan pemain timnas kolaborasi antara SEA Games yang lalu dengan juga tim dari Piala Dunia U20 yang dibatalkan sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan sebuah sinyal positif juga untuk timnas kita, timnas muda kita, timnas muda U23 kita, bahwa kita punya tim yang solid, tim yang kadar kualitas pemainnya itu bisa mengisi satu sama lainnya. Contohnya kalau kita yang pemain-pemain utama kita yang tak datang seperti Rizky Ridho, kemudian Marcelino, lalu juga ada pemain diaspora seperti Elkan Bagot dan juga Ivar Jenner, Rafael Struijk. Bila dikolaborasikan dengan para pemain lainnya, mungkin saja kita bisa setidaknya untuk ajang yang lebih prestisius nanti ke depannya saat AFC, kita bisa berbicara banyak dengan para pemain yang dikolaborasikan saat AFF kali ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita kalah pada final menghadapi Vietnam. Kita kalah dengan sangat menyakitkan lewat adu tendangan penalti dengan skor 6-5. Memang banyak catatan dalam pertandingan, di antaranya kita dalam pertandingan itu sebenarnya bisa menguasai pertandingan. Kita bisa menguasai pertandingan. Vietnam nggak bagus juga, nggak bagus-bagus amat dalam pertandingan saat final tersebut. Dan praktis juga beberapa keputusan wasit juga ada yang sedikit merugikan timnas kita, timnas U23 kita. Yang paling aku ingat dalam pertandingan itu saat extra time, Haikal yang merupakan pemain timnas kita itu dihajar pakai sikut saat merebut bola dengan pemain Vietnam. Nah, itu menjadi tolak ukur bagaimana kualitas turnamen itu bisa diukur dari kualitas wasitnya. Nah, itulah, dengan banyaknya beberapa insiden yang terjadi, itu luput dari penglihatan wasit. Nah, itu bisa kita simpulkan sendirilah. Kalau Piala AFF ini sebenarnya ajang gimana ya? Ajang yang kurang bisa dimaksimalkan sportivitas antar timnya. Dan ya memang sebenarnya kita tanpa target juga kita nggak bisa menye-menye dengan turnamen ini, karena kita nothing tulus aja sih sebenarnya. Walaupun memang sedikit banyaknya pasti ada rasa kekecewaan juga dalam diri kita bahwa kita gagal untuk meraih gelar Piala AFF kali ini. Namun dari awal Shin Tae-yong sudah bilang kalau laga ini, turnamen ini sebagai ajang uji coba, karena kita tak punya target di gelaran AFF ini. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi target utama kita itu di Piala AFC, kualifikasi Piala AFC U23 pada September nantinya, yang mana timnas Indonesia U23 bakal bersaing dengan Turkmenistan dan juga Cina Taipei, memperebutkan tiket kelolosan Piala AFC U23. Dan Piala AFC U23 ini juga merupakan
tiket untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, yang mana bila kita lolos ke Piala AFC U23 lalu kita berhasil menjadi semifinalis dari Piala AFC U23, maka kita dapat lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Nah, ini merupakan target utama kita yang sudah dibilang juga oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan ya, kita harus legowo juga pada kekalahan ini, jangan menghujat pemain, jangan juga mendiskreditkan perjuangan timnas kita, apalagi mendiskreditkan para pemain dan juga pelatih, karena mereka sudah berjuang. Lagian juga dalam pertandingan saat menghadapi Vietnam, kita memang sebenarnya menguasai pertandingan, namun juga memang beberapa peluang itu yang luput dari gol kita. Apalagi itu yang paling aku ingat itu pertandingan peluang dari Ramadan Sananta 2 kali kena tiang gawang atas saat tendangan bebas, yang itu hampir gol, itu hampir membuat Indonesia unggul saat itu. Dan juga saat one on one menghadapi kiper, namun peluang Sananta berhasil ditepis dan direbut kembali oleh Kelly Stroyer. Namun Kelly Stroyer juga gagal, luput peluangnya. Timnas kita juga sebenarnya kalau bisa dibilang menyalahkan Hernando, juga kita tidak bisa menyalahkan Hernando, karena para pemain lain ia beranikan diri untuk mengambil tendangan penalti ke-6 timnas Indonesia, dan kita nggak bisa menjudge dia karena Hernando lah yang saat pertandingan final itu yang banyak menyelamatkan kita dari kebobolan. Beberapa peluang Vietnam itu ada 3 atau 4 peluang emas, termasuk tendangan penalti di mana saat itu Dewangga luput dari menekel pemain atau menjatuhkan pemain Vietnam di kotak terlarang yang merugikan timnas kita, sehingga saat itu kita terkena hukuman penalti. Dan Hernando dengan sigapnya, dengan ketangkasannya berhasil menepis tendangan penalti tersebut. Kalaupun saat itu Hernando gagal menepis, maka kita akan selesai lebih cepat dalam pertandingan final saat menghadapi Vietnam itu. Karena jangan saat Hernando bermain baik saja kita dukung, kita apresiasi. Tapi saat dia down, saat dia melakukan kegagalan, apalagi saat pertandingan final itu ia gagal mengeksekusi penalti dengan baik, digagalkan oleh kiper lawan, kita harus berada di belakangnya, kita harus mendukung dia, kita harus menyupport dia, karena Hernando sudah berusaha dengan baik. Kalaupun nggak ada Hernando, timnas kita udah selesai lebih cepat di Piala AFF kali ini. Dan bagi kalian juga perlu diingat, ini turnamen dianggap sebagai turnamen uji coba, sebagai ajang untuk ya seleksi pemain lah, seleksi pemain untuk level yang lebih tinggi, seleksi ke depan untuk ajang turnamen yang pastinya lebih tinggi daripada Piala AFF ini, yaitu kualifikasi Piala Asia U23, yang mana kita ditargetkan untuk lolos ke sana. Timnas U23 lolos untuk ke sana dan lolos juga untuk merebut tiket ke Olimpiade 2024 di Paris tahun 2024. Maka dari itu, untuk kalian semua yang berpikir untuk tim ini segera dirombak atau segera dirombak kepelatihannya, ya jangan, karena dan juga perlu diingat kalau turnamen ini sebagai ajang uji coba. Udah dari awal Sintayong, pelatih timnas U23 kita ini tidak menargetkan apa-apa di turnamen ini. Jangan karena hanya timnas kita gagal juara, suara-suara tagar-tagar out itu berkumandang. Nah, ini yang harus diedukasikan kepada para supporter timnas sepak bola yang sedikit-sedikit melihat prestasi timnas kita itu dari gelar juara. Progres timnas kita ini berada di jalan yang tepat, di jalan yang benar bersama Sintayong. Dan juga Sintayong masih ada turnamen-turnamen yang dipersiapkan untuk dia memimpin timnas Indonesia pada saat itu, di mana selain Piala AFF yang sudah selesai ini, nantinya Sintayong itu masih sibuk di Piala Asia
U23, kemudian juga Piala Dunia 2026 kualifikasinya, kemudian nanti di Januari 2024 Piala Asia Senior. Nah, yang sudah kita ketahui itu Sintayong itu sampai kepada ajang Piala Asia Senior di Qatar nantinya. Itu mungkin kelanjutannya kita belum tahu apakah Sintayong bakal diperpanjang atau tidak. Yang jelas targetnya itu saat Piala Asia Senior itu timnas Indonesia kudu lolos ke 16 besar, dan dari situlah mungkin akan dinilai kinerja Sintayong. Jadi bagi kalian yang teriak-teriak untuk segera mengganti Sintayong dengan pelatih lain, untuk bersabar lebih dahulu kepada Sintayong dan juga jajarannya, kepada timnas Indonesia, karena timnas Indonesia ini sedang terbentuk, sedang dalam progres yang cukup menanjak, yang cukup baik. Walau ya memang kita gagal di Piala AFF untuk merebut gelar juara, namun masih ada turnamen yang lebih penting daripada sekedar Piala AFF kali ini. Apalagi dengan skuad terbatas timnas U23 yang dipimpin Sintayong ini, berbeda saat skuad SEA Games, di mana skuad SEA Games itu full tim, kekuatan penuh, dan di saat Piala AFF ini kita turun dengan skuad yang banyak yang tak masuk dalam skuad AFF ini karena ya polemik dan masalah yang terjadi sebelumnya. Oke, sekian itu saja dari pembahasan kita tentang pertandingan review pertandingan final Piala AFF U23. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Bung Bil, aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.